Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Doni De Keizer akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Silakan Doni. Ya, terima kasih Poppy dan pemirsa. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi COVID-19. Hingga bulan Maret 2020, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan kita bertambah 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78% dari total populasi nasional. Mari kita simak faktor-faktor apa saja yang meningkatkan angka kemiskinan serta tren Gini rasio perkotaan dan pedesaan per bulan Maret 2020. Kita lihat sama-sama tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, ini pemirsa. Kalau kita baca data dari bulan Maret tahun 2017, ya, ada 10,64% kemiskinan di Indonesia, kemudian menurun seiring waktu berjalan. Di bulan September 2017 10,12%, terus menurun hingga bulan September 2019, ya, tahun lalu ada di 9,22%. Nah, tetapi kemudian di bulan Maret 2020 ini juga terkait dengan pandemi atau COVID-19, ternyata angkanya naik menjadi 9,78%. Ya, sementara pemirsa, kalau kita simak dan kita cermati apa saja faktor-faktor yang membuat ternyata sekarang banyak orang miskin baru, ya pemirsa. Yang pertama tentu sekarang lagi pandemi COVID-19, kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB melambat. Ini lagi-lagi kena konsumsi berkurang karena COVID-19. Kita juga belanjanya sekarang sedang milih-milih, ya, yang utama, yang paling penting dulu. Ditambah juga dengan sektor pariwisata yang kini terpuruk, ya pemirsa. Walaupun pemerintah juga sekarang sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan menjaga agar tidak terjadi angka yang semakin menurun. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor apa saja yang menyumbang kemiskinan khususnya di daerah perkotaan sepanjang bulan Maret 2020, ini data kami dari sisi makanan, yaitu beras, rokok. Nah, ini angka rokok ini 12,16% pemirsa. Anda yang merokok, tolong ya Anda berkontribusi terhadap data yang kami sampaikan ini. Telur ayam ras. Dan kalau kita lihat data dari bukan makanan, ini faktor utamanya ada 3. Yang pertama perumahan, kemudian bensin atau bahan bakar, dan juga listrik di 3,68%. Oke. Baik, data selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak apa saja data terkait penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan. Data ini kami ambil dari bulan September 2017, di mana kalau kita lihat di perkotaan penduduk miskinnya ada di angka 7,26%. Sementara di perdesaan memang angkanya cukup tinggi dibanding perkotaan, yaitu 13,47%. Dan terus angka ini mengalami fluktuasi bahkan cenderung naik. Kalau di perkotaan memang agak turun sampai di bulan Maret 2020 kembali di angka 7,38%. Sementara di perdesaan walaupun tipis tetapi mengalami penurunan di 12,82%. Nah, sementara sebaran penduduk miskin per bulan Maret 2020, kalau kita simak data ini dari perkotaan dan perdesaan, di Jawa sendiri pemirsa ada di 7,49 juta atau 7,48%, sementara di perdesaan di Jawa tentunya ada di 6,56 juta atau sebanyak 12,64%. Dan angka ini berbeda kalau kita lihat bandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusra, serta Maluku dan Papua. Yang ini yang kami sampaikan di sini pemirsa, untuk di Maluku dan Papua sendiri angka penduduk miskin atau sebaran penduduk miskin di perkotaan di 0,13 juta, sementara yang di perdesaan ada di 1,39 juta. Ya, ini kecil tapi dibandingkan juga dengan jumlah penduduknya di Papua dan di Maluku juga tentu selaras, ya pemirsa, ya. Nah, lalu bagaimana dengan 5 provinsi yang memiliki rekor kemiskinan tertinggi di Indonesia? Kita simak sama-sama. Yang pertama, Provinsi Papua dengan penduduk miskin 26,64%. Disusul kemudian dengan saudara terdekatnya Papua Barat 21,37%, Nusa Tenggara Timur, ya pemirsa, di 20,90%, Maluku dan Gorontalo sebagai kunci, yaitu Gorontalo di 15,22%. Gorontalo ini dulu masuk dalam Provinsi Sulawesi Utara, ya pemirsa, ya. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan pemirsa, ini menyangkut tren Gini rasio untuk perkotaan dan perdesaan. Kalau kita lihat data yang berikut ini sejak bulan Maret 2016, ya, di 0,397, kemudian mengalami penurunan terus sampai, ya, bulan September 2019, dan di bulan Maret 2020 ada di 0,381.
Oke pemirsa, itulah data-data yang bisa menjadi acuan bagi Anda untuk kita lanjutkan diskusi kita. Saya tadi ingatkan ada istilah baru, orang miskin baru. Tapi seberapa miskin Anda, yang penting jangan sampai Anda punya mental miskin. Poppy, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy Zedra, silakan. Baik, Doni terima kasih. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda berikut ini.